Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 33 kita membaca ayat yang ke-14 dan 15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan kita pagi hari ini adalah pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita kembali belajar bagaimana kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Di dalam ayat yang kita sudah baca di sini adalah bagaimana percakapan Allah dengan Musa dalam kemah pertemuan. Di dalam percakapan ini didasari karena di ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk supaya Musa melanjutkan perjalanannya. Tetapi di ayat yang ketiga kalau Bapak Ibu bisa baca di sana, bagaimana Tuhan hanya mengutus malaikatnya untuk memimpin mereka. Dan dikatakan Tuhan tidak lagi berjalan di tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena kita tahu di ayat 32 sebelumnya bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, tidak taat kepada Allah. Bagaimana bangsa Israel membuat satu kesalahan dosa yang besar di hadapan Allah dengan membuat patung lembu emas. Dengan hal inilah kemudian Allah berfirman akan hal ini. Karena apa? Ketika Allah katakan kalau Allah di tengah-tengah mereka, akibat dosa ini kehadiran Allah membuat mereka binasa. Kehadiran Allah walaupun hanya sesaat membinasakan mereka. Dan hal ini ditanggapi oleh Musa. Dalam kemah pertemuan ini bagaimana secara muka dengan muka ya Musa berbicara kepada Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat-ayat yang kita baca sebelum ayat yang ke-15, ya bagaimana dalam percakapan itu Allah mengatakan bahwa Musa mendapat kasih karunia Allah. Dan di ayat yang ke-15 di situ dikatakan secara pribadi Allah akan membimbing Musa. Allah memberikan kasih karunia kepada Musa. Bahkan Musa mendapatkan ketentraman, kesejahteraan secara pribadi, secara personal Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan di ayat 15 Musa berkata kepada Allah. Yang menjadi fokus kita di situ adalah kata kami, bukan kata aku. Artinya Bapak Ibu di sini bagaimana Musa yang bisa kita lihat dia bukan seorang yang egois. Dia sangat memikirkan bangsanya. Dia adalah seorang yang sangat peduli dengan bangsanya sehingga waktu dia menerima kasih karunia secara pribadi. Tapi dia katakan bahwa dia minta bimbingan, tuntunan Tuhan adalah bukan hanya dia yang dibimbing oleh Tuhan. Tetapi dia minta bagaimana Tuhan mau membimbing bangsa Israel. Sehingga dia katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, bukan aku Bapak Ibu. Wow Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, di sini yang kita melihat yang pertama bagaimana Musa seorang pemimpin yang tidak egois, tapi dia peduli dengan bangsanya. Ya, dan kita melihat yang kedua di sini bagaimana bimbingan Allah ini. Kemudian Allah berfirman kembali kepada Musa. Ya, bagaimana dikatakan di ayat yang ke-17 berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Dari firman Tuhan ini kita melihat akhirnya Allah kembali mau membimbing, mau ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah mau kembali hadir menuntun perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan menarik Bapak Ibu di ayat yang ke-16 Musa juga mengatakan Tuhan, kalau Tuhan gak membimbing mereka, bagaimana dengan apa yang dikatakan bangsa-bangsa lain? Justru yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain karena apa? Karena ada Allah di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu di sini kita melihat poin yang kedua adalah pentingnya kehadiran Allah ya dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini yang Musa katakan, bagaimana Musa tidak akan mau berangkat berjalan kalau Tuhan yang tidak membimbing mereka. Tuhan yang tidak membimbing perjalanan bangsa Israel. Karena lewat hanya bimbingan dan tuntunan Allah, itu yang membuat mereka akhirnya bisa masuk dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kiranya yang ketiga di sini kita melihat kehadiran Tuhan itu penting.
Kalau lewat dari pelajaran bangsa Israel, karena dosa di ayat yang ketiga, karena kesal mereka, Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Artinya di sini mari untuk mengalami kehadiran Tuhan, tetaplah jaga hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, maka penyataan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini, mari awalilah kehidupan kita pagi ini selalu dengan minta Tuhan bimbing kami, Tuhan tuntun kami sepanjang perjalanan kehidupan kami mulai hari ini. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita menyangka jalan kita lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju kepada kebinasan. Tetapi saya percaya ketika kita alami kehadiran Tuhan, waktu Tuhan menuntun membimbing kehidupan kita, apapun terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan ada di sana, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mau menolong, menyertai kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut. Bagaimana Tuhan menyertai, membimbing, dan mau menolong, memberikan kemenangan kepada kita. Beserta dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati semua perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Izinkan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lewat firman Tuhan menyadarkan kami betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Engkau yang membimbing kehidupan kami, ketika Engkau yang berjalan di hadapan kami Tuhan, ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau mau berperang bagi kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami melihat perjalanan kami adalah perjalanan yang diberkati Tuhan, perjalanan yang mengalami mujizat, pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan, karena kami percaya ada Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu sadarkanlah umat-umat-Mu hari-hari ini untuk kami menyertai Tuhan dalam hidup kami. Kami senantiasa mohon bimbingan, pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Allah sendiri ada beserta dengan kehidupan kami selama-lamanya. Tuhan berkati gereja lokal kami, berkati Bapak Ibu Gembala seluruh sidang jemaat-Mu. Kami semua dalam bimbingan tuntunan-Mu Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan juga menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.